Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala al-Hasan kana Adamu alaihi salam qabla an yukhti amaluhu khalfa dhahrihi wa ajaluhu baina aynayhi falamma asaba al-khati'ah hawwal faja'ala amalahu baina aynayhi wa ajalahu khalfa dhahrihi. Wa qala Ubaidullah ibn Sumaid sami'tu abi yaqul ayyuhal mughtar bi tuli sihhatihi ama ra'aita maitan qad min ghairi suqmin ayyuhal mughtar bi tulil muhlah ama ra'aita ma'khudan qad min ghairi iddah innaka law fakkarta fi tuli umurik lanasita ma qad taqaddam min lazzatik abisihah lagtarun am bi tulil afiyah tamrahun amil mauti ta'manun am ala malakil mauti taj'arun inna malakal maut idza jaa la yamna'uhu minka sarwatu malik wala kathratu ihtishadik amma alimta anna sa'atal maut dhatu karbin wa ghasas wa nadamatin 'ala at-tafrid summa yuqal rahimallahu 'abdan 'amila lima ba'dal maut rahimallahu 'abdan nadhara li nafsihi qabla nuzulil maut. Wa qala Abu Zakaria At-Taimi baina Sulaiman ibnu Abdul Malik fil Masjidil Haram idh utiya bi hajarin mankur fa talaba man yaqra'u fa utiya bi Wahb ibn Munabbih fa idza fihi ibn Adam innaka law ra'aita qurba ma baqiya min ajalik la zahatta fi tuli amalik wala ragibta bi ziyadah min amalik wala qassarta min hirsik wa hiyalik wa inna ma yalqaka gadan nadamuka law qad zallat bihi kadamuk wa aslamaka ahluka wa hasamuk wa farakaka alwalidu wal karib wa rafadaka alwaladu wan nasib fala anta ila dunyaka aid wala fi hasanatika zaid fa'mal li yaumil qiyamah qabla hasrati wan nadamah fabaka Sulaiman bukaan sadida ila akhirih. Arti dari perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Hasanul Basri berkata, Nabi Adam alaihi salam sebelum bersalah memakan buah khuldi itu adalah angan-angan beliau itu di belakang punggungnya, ajalnya di hadapan kedua matanya. Lalu manakala beliau melakukan kesalahan memakan buah khuldi, beliau mengubah, maka beliau menjadikan angan-angannya di depan kedua matanya dan ajalnya di belakang punggungnya. Jadi dari kisah ini diambil pelajaran, diambil faidah bahwa kalau orang itu kalau ada kesalahannya atau sedikit dosanya, maka orang itu kada akan panjang angan-angannya. Orang itu bersih, maka dia akan pindik angan-angannya itu. Tetapi sebaliknya apabila orang itu banyak kesalahan, banyak dosanya, nah tentu orang tersebut akan menghendaki panjang umur hidup di dalam dunia ini. Tentu ia hendak merasa hidup, hendak mengingini hidup selama-lamanya di dalam dunia ini. Jadi apabila kita berangan-angan panjang, maka itu adalah merupakan akibat dari adanya dosa
yang kita lakukan. Akibat dosa itu lalu kita hendak lagi hidup ini selama-lamanya di dalam dunia ini. Nabi Adam, beliau waktu belum berbuat kesalahan, beliau pindik angan-angannya. Ajal di depan mata sidin, angan-angan di belakang punggung. Begitu Adam berbuat kesalahan, berpaling. Ajal di belakang punggung, ajal, angan-angan di depan kedua matanya. Jadi ini menunjukkan bahwa kesalahan itulah yang mengubah seseorang yang dulunya hendak bertemu kepada Allah, yang dulunya rindu bertemu kepada Allah, karena dosanya, karena kesalahannya, lalu dia ingin panjang umur, ingin hidup lawas dalam dunia ini. Abdullah bin Sumaid berkata, saya mendengar ayahku berkata, wahai orang yang tertipu dengan lama kesihatannya. Orang ini kada biasa sakit, sihat saja. Apakah kamu tidak melihat orang yang mati sama sekali tanpa sakit? Nah, orang-orang yang tidak mempunyai penyakit, sihat saja, itu hendaknya memandang kepada orang-orang yang mati mendadak, supaya jangan tertipu dengan lamanya kesehatan pada dirinya itu. Wahai orang yang tertipu dengan lama kesehatannya, apakah kamu tidak melihat orang yang mati sama sekali tanpa sakit? Ada yang mati mendadak serangan jantung, ada yang mati tabrakan, ada yang mati kecelakaan, macam-macam, padahal orangnya kan ada pernah sakit. Sebab sakit sihat itu kadang merubah ajal. Apabila orang tuh panggaringan lakas mati kada, orang tuh sihat panjang umur kada juga. Jadi jangan dihubungkan antara panggaringan lawan sihat itu dengan ajal, dengan umur. Banyak orang yang garing tapi umur mah 80 tahun dah. Padahal bilang kada berhenti ke dokter. Banyak orang nang kada kesenggaringan, nang kada kenal lawan obat, kada patuh lawan dokter, 40 mati. Jadi sihat sakit itu jangan diulah patukan ajal. Merasa masih sihat, masa panjang lagi umur, nah itu tertipu ngarannya. Tertipu. Wahai orang yang tertipu dengan lama penundaannya, apakah kamu tidak melihat orang yang diambil sama sekali tanpa persiapan? Ini orang ini sudah sakit, sigar pulang sekalinya. Garing pulang, garing. Sigar pulang, sihat pada dahulu, sekali sigar. Nah, ini jangan tertipu. Karena pas garing, karena aku sigar aja pulang kayak semalam, pang garing sigar pulang. Nah, jangan tertipu nih tuh. Nah, barangkali ini garing nang paampihan ini. Nah, itu. Wahai orang yang tertipu dengan lama penundaannya, apakah kamu tidak melihat orang yang diambil sama sekali tanpa persiapan? Paling sakit sudah orang yang mati kada ada persiapan, itu paling susah. Perjalanan yang sangat panjang, kada ada bekal apa-apa, nah kita bisa membayangkan kita musafir nang parak aja, nggak ada besangun apa-apa, sulit. Apalagi di situ kada ada kula, kada ada apa yang diharap, kada besangu. Apakah kamu tidak melihat orang yang diambil sama sekali tanpa persiapan?
Dalam Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun qaddamat lighad. Nah itu artinya wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian itu memikirkan apa bekal kalian untuk hari esok itu. Esok artinya kematian. Karena pasti dikubur, pasti dicabut nyawa, pasti. Namun kada ada bekal itu. Sesungguhnya kamu jikalau berpikir tentang panjang umurmu, niscaya kamu lupa apa yang terdahulu dari kelezatan-kelezatan. Kelezatan-kelezatan yang telah lalu itu sudah lupa, kita kada ingat lagi. Apakah dengan kesehatan kamu tertipu, atau dengan lamanya afiah kamu bersukaria, atau dari kematian kamu merasa aman, atau kepada malaikat maut kamu berani? Sesungguhnya malaikat maut itu apabila datang, maka tidak bisa mencegahnya daripada kamu oleh kekayaan hartamu. Ada kau disuap-suap malaikat maut ini, ada kau disuguk-suguk malaikat maut. Dan banyaknya berkumpul keluargamu, kada mencegah malaikat maut. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa saat kematian itu mempunyai kesusahan? Saat kematian itu mempunyai kesusahan, ngarannya gin sakaratul maut, kesedihan dan penyesalan atas penyia-nyiaan waktu, penyia-nyiaan umur. Kemudian dikatakan, semoga Allah menyayangi seseorang hamba yang beramal untuk sesudah mati. Rahimallahu abdan hamila lima ba'dal maut. Allah sayang, Allah kasih kepada hamba yang beramal, yang bekerja untuk sesudah matinya. Semoga Allah menyayangi seseorang hamba yang memikirkan bagi dirinya sebelum turunnya kematian itu. Abu Zakaria At-Taimi berkata, ketika Sulaiman ibnu Abdul Malik, ini khalifah yang ke-13 kan? Khalifah yang ke-13 mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, seterusnya sampai yang ke-13 Sulaiman bin Abdul Malik. Ketika Sulaiman bin Abdul Malik ini berada di Masjidil Haram, tiba-tiba ia mendatangi sebuah batu yang terukir. Lalu ia mencari orang yang membacanya. Maka ia mendatangi Wahab bin Munabbih untuk membaca akan apa ukiran yang ada di batu itu. Maka tiba-tiba pada batu itu terukir sekalinya tulisannya di batu itu, wahai anak Adam, sesungguhnya kamu jikalau tahu akan dekatnya yang tersisa dari ajalmu, niscaya kamu zuhud pada panjang angan-angan, dan niscaya kamu suka menambah amalmu, dan niscaya kamu pindikkan dari kerakusanmu dan daya upayamu, dan hanya saja penyesalanmu akan menjumpaimu besok ketika tapak kakimu tergelincir denganmu, dan kamu telah diserahkan oleh keluargamu dan dipisahkan oleh orang tua dan kerabat dan ditolak oleh anak keturunan. Maka tidaklah kamu kembali ke dunia dan tidaklah bertambah dalam amal kebaikanmu. Maka beramallah untuk hari kiamat sebelum kesedihan dan penyesalan
Maka Sulaiman menangis dengan tangisan yang keras. Sebagian mereka berkata, saya melihat sepucuk surat dari Muhammad bin Yusuf kepada Abdurrahman bin Yusuf. Isi surat itu, mudah-mudahan kesejahteraan atasmu. Sesungguhnya saya memuji Allah kepadamu yang tidak ada Tuhan selain Dia. Adapun sesudah itu, maka sesungguhnya saya memperingatkanmu akan perpindahanmu dari negeri persiapanmu ke negeri tempat tinggalmu dan balasan amal perbuatan. Maka kamu akan menjadi berada pada tempat tinggal di dalam bumi sesudah di atas bumi. Lalu malaikat Munkar dan Nakir mendatangimu, lalu mendudukkanmu dan membentakmu. Maka jika Allah bersamamu, maka tidak putus asa, tidak ada keliaran dan tidak ada kepayahan. Namunnya orang yang ahli amal, ahli taat kepada Allah, begitu matinya kadang menemui kegelisahan, dalam kubur kadang menemui kegelisahan, keliaran. Itu orang-orang yang bersama dengan Allah. Dan jika tidak demikian, maka semoga Allah melindungiku dan kamu dari jeliknya tempat jatuh dan sempitnya tempat tidur. Kemudian menyampaikanmu terkayakan berkumpul di padang mahsyar, tiupan sanggakala, dan berdirinya Tuhan yang maha perkasa untuk menyelesaikan hukum sekalian makhluk, dan kosongnya bumi dari penghuninya dan langit-langit dari penghuninya. Maka segala rahasia tampak. Ada lagi rahasia di padang mahsyar itu. Api neraka dinyalakan, timbangan-timbangan diletakkan, para nabi dan orang-orang yang mati syahid didatangkan dan diputuskan di antara mereka dengan benar. Dan dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka berapa banyak orang yang terbuka keaibannya dan yang ditutupi. Jadi di akhirat itu ada orang yang dibuka Allah. Arti dibuka Allah itu maksudnya orang ini di akhirat itu dihisap oleh Allah di hadapan penghuni mahsyar itu. Nah, orang ini dihisap oleh Allah, ditanyai satu persatu di hadapan penduduk mahsyar, sehingga semua aibnya terbuka. Dan yang ditutupi, ada juga orang yang ditanyai oleh Allah di belakang hijab, sehingga yang tahu hanya dia dan Allah. Dalam hadis Rasulullah menyatakan bahwa orang-orang yang dalam dunia suka membuka aib orang, dalam dunia suka membuka kelemahan orang. Nah, ini di akhirat karena Allah akan menghisap dia di halaman mahsyar itu. Tapi kalau dalam dunia orang ini suka menutupi kelemahan orang, suka menutupi malu orang, suka menutupi aib orang, nah di akhirat Allah akan menghisap dia di belakang hijab, sehingga hanya dia dan Allah yang tahu kejelikannya. Maka berapa banyak orang yang terbuka keaibannya dan yang ditutupi, dan berapa banyak orang yang binasa dan yang selamat, dan berapa banyak orang yang disiksa dan yang diberi rahmat. Maka sekiranya aku mengetahui apakah keadaanku dan keadaanmu pada hari itu, maka pada ini sesuatu yang menghancurkan kelezatan-kelezatan dan melalaikan dari segala nafsu syahwat, memindikkan dari angan-angan, membangunkan orang-orang yang tidur dan memperingatkan orang-orang yang lalai.
Mudah-mudahan Allah menolong kami dan kamu atas bahaya yang besar ini, dan Dia menjatuhkan dunia dan akhirat dari hatiku dan hatimu, seperti jatuhnya keduanya dari hati orang-orang yang takwa. Sesungguhnya kita dengannya dan baginya wassalam. Nah, itu surat yang dikirimkan oleh Muhammad bin Yusuf kepada Abdurrahman bin Yusuf. Umar bin Abdul Aziz berkhutbah, maka beliau memuji Allah dan menyanjung atasnya, dan beliau berkata, wahai manusia, sesungguhnya kamu diciptakan tidak main-main. Kamu diciptakan tidak main-main dan tidak dibiarkan dengan sia-sia. Artinya Allah menciptakan manusia ini bukan main-main, bukan untuk dibiarkan, tetapi akan diperhitungkan segala-galanya. Dan sesungguhnya bagimu ada tempat kembali di mana Allah mengumpulkannya padanya untuk hukum dan penyelesaian pada apa yang terjadi di antara kamu. Jadi sehancur-hancurnya tubuh manusia di alam kubur itu pada saatnya akan kembali utuh, kembali sempurna sebagaimana dia hidup di alam dunia. Dan itu pekerjaan Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Nabi Ibrahim ini pernah untuk menampakkan keyakinan. Nabi Ibrahim itu bertanya kepada Allah, arini kaifa tuhyil mauta. Ujian Nabi Ibrahim, ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Bukan kada percaya. Awalam tu'min, kamu ada percaya kah gitu Tuhan? Bala walakin liyatma'inna qalbi. Percaya ya Nabi Ibrahim, engkau tuh mampu menghidupkan orang mati, tapi untuk lebih menambah ketentraman hati. Jadi Ibrahim disuruh Tuhan cari binatang, empat jenis binatang, unggas binatang, burung ini, burung itu, burung macam-macam. Dia Tuhan cancang semuaan itu, cancang keempatnya, dicancang hancur, diaduk, nah empat tadi jadi satu, macam-macam jenis burung-burungan. Lalu ya Tuhan, itu yang sudah dicampur aduk jadi satu tadi bagi empat bagi empat, andak sebagian di gunung anu, sebagian di gunung anu, sebagian di gunung ini, sebagian empat. Nah di situ Allah memperlihatkan kudratnya kepada Nabi Ibrahim. Allah berwahyu, kun, jadilah kamu hayyan, hidup. Maka ini daging-daging, bulu tulang yang dicancang tadi berterbangan, nah, menuju pasangannya masing-masing. Kan diaduk jadi satu tadi. Nang mana burung gagak, nah mencari kawannya di mana? Nang mana burung ini, burung merak, mencari kawannya di sini. Akhirnya kembali lengkap menjadi 4 ekor burung. Nah itu Allah menghidupkan yang mati. Jadi manusia-manusia dalam kubur yang ribuan tahun yang sudah hancur lebur jadi tanah, nah itu Allah akan mengembalikan utuh seperti dalam dunia bila mana sudah sampai saatnya ditiup sanggakala. Nah, tiupan sanggakala yang kedua. Nah di situ semuaan dalam kubur bangkit. Nah, jadi kada ada sulitnya bagi Allah untuk menghidupkan yang sudah hancur itu. Maka merugi dan celaka kelak seorang hamba yang dikeluarkan oleh Allah dari rahmatnya yang meluasi segala sesuatu, dan dari surganya yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Rahmat Allah itu sangat luas. Ada jangan keluar dari rahmat itu.
Jadi sangatlah rugi orang yang keluar dari rahmat Allah itu. Padahal rahmat Allah itu sangat luas. Dan hanya saja aman itu kelak bagi orang yang takut dan bertakwa dan menjual yang sedikit dengan yang banyak. Menjual dunia dengan akhirat artinya. Dan yang fana dengan yang kekal, dan celaka dengan keberuntungan. Kita bersedekah contohnya, nah itu artinya kita menjual yang sedikit dengan yang banyak. Tapi kalau kita mengambil keuntungan dengan cara yang haram, nah ini menjual yang banyak, mengambil yang sedikit. Apakah kamu tidak melihat bahwa kamu itu berada pada barang rampasan orang-orang yang binasa dan akan digantikan sesudah kamu oleh orang-orang yang tersisa? Nah, kita ini berada di rampasan orang-orang yang sudah mati. Ini tanah-tanah kita ini ampunnya siapa dahulu? Mungkin ampun siapa? Ampun kai kita. Kayak kita di mana bulihi, mungkin ampun datu kita. Dan itu pun karena berganti kita mati pulang dirampas oleh ahli waris kita. Tidakkah kamu melihat bahwa kamu pada setiap hari mengantarkan orang yang pergi pagi hari dan orang yang pergi sore hari kepada Allah Azza wa Jalla? Kita melihat tiap hari atau mendengar berita tiap hari orang pagi ada yang pulang ke hadirat Allah, sorenya ada yang pulang ke hadirat Allah, yang telah sampai ajalnya dan terputus angan-angannya. Lalu kamu meletakkannya di perut pecahan bumi. Orang yang habis umur nih kita masukkan ke dalam tanah dengan tanpa berbantal dan tanpa dihamparkan tikar. Kada boleh ditikari. Batabala itu kan makruh. Tanahnya karing aja. Batabara itu hukumnya makruh kalau tanahnya ini karing. Batabara itu wajib kalau tanahnya bebanyu. Lalu kamu meletakkan di perut pecahan bumi dengan tanpa berbantal dan tanpa dihamparkan tikar. Ia telah melepaskan sebab-sebab berpisah dengan kekasih-kekasih dan menghadapi hisab. Demi Allah, sesungguhnya saya mengatakan perkataan ini, ujar Umar bin Abdul Aziz, dan saya tidak tahu pada seseorang dari kamu dari dosa-dosa yang lebih banyak daripada yang saya ketahui dari diriku. Nah, jadi ujar Umar Abdul Aziz, saya mengatakan ini kepada kalian. Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah, presiden yang paling adil dalam sejarah dunia sejak abad 100 sampai sekarang. Kalau ada orang yang melebihi keadilan beliau, kewaraan beliau, kealiman dan kehebatannya. Mulai abad 100, mulai abad 1 tahun 100 Hijriah sampai hari kiamat. Itu beliau itu seorang khalifah yang sangat jujur dan lain-lain. Nah, ujar Sidin dalam khutbah itu, saya menyampaikan ini padahal saya mengetahui sayalah orang yang paling banyak dosa di antara kalian itu. Saya menyampaikan ini padahal saya lebih banyak kesalahan daripada kalian. Demi Allah, sesungguhnya saya mengatakan perkataan ini, khutbah ini artinya, dan saya tidak tahu pada seseorang dari kamu dari dosa-dosa yang lebih banyak daripada yang saya ketahui dari diriku. Jadi sepengetahuanku, wahai hadirin, sayalah yang paling banyak dosa di antara kalian ini. Itu artinya beliau di situ dalam hal ketawaduan beliau. Ketawaduan beliau diungkapkan beliau dengan bahwa di situ Sidinlah orang yang paling banyak dosa. Nah, itu menunjukkan sikap
tawadhu daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Tawadhu itu artinya rendah hati. Nah, rendah hati, kadang merasa bahwa dirinya itu lebih daripada orang lain. Jadi dibandingkan bahwa perkumpulan orang banyak, perkumpulan zikir, perkumpulan majelis ta'lim, di situ tempat tercurahnya rahmat Allah. Sekian ribu majelis taklim manusia muslim muslimah berkumpul untuk berzikir menuntut ilmu, itu curahan rahmat dan berkah dari Allah. Siapa yang paling banyak menerima berkah itu? Siapa yang paling banyak menerima rahmat Allah di antara sekian ribu orang itu? Bukan yang paling alim, enggak ada. Bukan yang paling banyak ibadah, enggak ada. Yang paling banyak menerima rahmat saat itu adalah orang yang saat itu paling rendah hatinya. Orang yang saat itu merasa dialah yang paling bodoh di antara orang yang semajelis itu. Orang yang merasa dialah orang yang paling banyak dosa di antara yang hadir semuaan itu. Itulah manusia yang paling banyak dapat rahmat Allah Ta'ala. Misal 10.000, 20.000 berkumpul manusia, itu rahmat Allah bercurahan kepada mereka. Siapa yang paling banyak dapat rahmat? Orang yang paling rendah hati di antara mereka. Orang yang paling merasa dirinya lah yang paling jahat di antara yang hadir semuaan itu. Nah, di situ tuyukannya, kumpulannya rahmat Allah. Karena ini orang paling rendah hatinya. Kiasannya hujan. Nah, ini hujan membasahi daerah ini. Di mana paling banyak banyu terkumpul? Tentu di tempat yang paling rendah. Di tempat yang paling rendah, di situ kumpulannya banyu. Yang lain tuh ada yang umpat lalu aja tinggi, ada yang paling sasinti banyu dalamnya. Tapi yang paling rendah itulah kumpulannya banyu di situ. Nah, banyu itu diumpamakan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dataran yang paling rendah, disitulah kumpulannya banyu. Nah, di mana hati manusia yang paling rendah, disitulah kumpulannya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Umar bin Abdul Aziz Sidin, saya menyampaikan khutbah ini padahal sayalah orang yang paling banyak dosa dibanding dengan kalian semua. Ini menunjukkan kerendahan hati beliau, dan Sidin hendak bahwa Sidinlah nampak banyaknya dapat rahmat di majelis itu. Akan tetapi perkataanku adalah sunnah, ketentuan dari Allah yang adil, di mana saya menyuruh padanya dengan taat kepadanya, dan saya melarang padanya dari maksiat kepadanya, dan saya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Abdul Aziz meletakkan lengan bajunya atas wajahnya, dan beliau mulai menangis sehingga air matanya membasahi janggutnya, dan beliau tidak kembali ke majelisnya itu sehingga beliau wafat. Al-Ka'ka bin Hakim berkata, saya telah bersiap-siap untuk kematian sejak 30 tahun. 30 tahun sudah menunggu kematian, kada sing di tangan lagi. Ujar Ka'ka bin Hakim. Ada nang umpat berperang disabilillah supaya mati, kada mati-mati. Nang takutan mati maka matian. Nang takutan mati matian. Saya telah bersiap-siap untuk kematian sejak 30 tahun. Arti bersiap-siap kematian ini maksudnya hutang piutang dilunasi. Itu maksudnya hutang piutang sudah lunas semuaan. Ada sangkut paut lawan manusia dibirisakan semuaan. Cari seadanya aja lagi. 30 tahun dah kada mati-mati. Maka jikalau kematian datang kepadaku, niscaya saya tidak suka menunda sesuatu dari sesuatu.
Makanya tadi bila orang itu kada banyak kesalahan, kada banyak dosa, maka orang itu akan menunggu, akan senang hati menunggu kematian. Bila orang itu banyak berisi dosa, pasti hendak panjang umur. Kenapa? Karena takutan dengan kematian itu. As-Sawri berkata, saya melihat orang tua di Masjid Kufah. Orang tua itu berkata, saya di masjid ini sejak 30 tahun. Aku di masjid ini 30 tahun sudah jasidin untuk menunggu kematian agar turun kepadaku. Kada mati nang mencari, kada sidin nang menghadangi. Duduk di masjid saja. Memang bila orang itu di masjid itu dengan senang hati datang mati. Bila orang di pasar takutan mati. Takutan mati. Bila orang di masjid duduk ke 7 masjid saja, ini kan ada takutan lawan mati. Karena sudah siap artinya. Nah, orang di pasar itu belum siap mati. Siapa pernah aku mati di pasar situ. Saya melihat seorang tua di Masjid Kufah. Orang tua itu berkata, saya di masjid ini sejak 30 tahun untuk menunggu kematian agar turun kepadaku. Dan jikalau ia datang kepadaku, niscaya saya tidak menyuruhnya dengan sesuatu dan mencegahnya dari sesuatu. Dan tidak ada sesuatu pun bagiku atas seseorang, dan tidak ada seseorang pun bagi seseorang padaku. Artinya kalau malaikat maut datang, silahkan datang. Dan aku kada sangkut paut kepada orang, orang pun kada sangkut paut kepadaku. Nah ini orang yang menunggu kematian. Menghutangi orang kada ada lagi, berhutang lawan orang kada ada lagi, menggadaiakan barang kada ada lagi, kredit kada ada lagi, arisan kada ada lagi. Habis semua Anda menunggu kematian. Kada sing datangan juga kematian cuma 30 tahun. Abdullah bin Sa'labah berkata, kamu tertawa dan barangkali kain kafanmu telah keluar dari sisi tukang memandikan kain. Barangkali kita bergaya, barangkali kita berami-rami, pada malaikat maut sudah menunggu di muka rumah kita. Kan banyak kayak itu kejadian. Kami tadi berpandiran, sekali bulik datang kabar meninggal aja. Padahal di saatnya beramian tadi malaikat maut sudah menunggu. Kain kapan sudah dikeluarkan orang pada kotaknya. Nah, cuma kita kada tahu. Kamu tertawa dan barangkali kain kafanmu telah keluar dari sisi tukang memandikan kain. Nah, ingat situ Abu Muhammad bin Ali Az-Zahid. Afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 Allahu Allah 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما